Class assembly ini kalau diterapkan mungkin upacara kecil di kelas. Prosesnya adalah demikian. Jadi pagi hari ketika sebelum bel 5 menit atau 10 menit sebelum bel, itu terserah masing-masing kelas, mereka akan melakukan korve atau cek kelengkapan dan kesiapan siswa yang dilakukan sepenuhnya oleh ketua kelas beserta stafnya. Mereka akan berbaris di depan kelas seperti yang diajarkan pada tahap pertama rules of conduct yang di BBB, baris berbaris. Ketua kelas akan memeriksa kelengkapan siswa, baik itu seragam, mulai kaos kaki, baju, semua. Apabila terjadi pelanggaran, diharapkan siswa yang bersangkutan segera melapor kepada ketua kelas. Dengan anggapan seperti ini bahwa tidak ada hukuman dari ketua kelas, bukan seperti salah dihukum, bukan. Melainkan dengan kesadaran pribadi menyatakan bahwa ya, saya alfa dan saya minta hukuman, saya minta penalti, bukan takut dihukum, melainkan bersiap karena merasa bahwa saya salah dan saya harus menerima hukuman. Di sini mungkin di character building kita ajarkan sifat fair, gitu ya. If I make mistake, kalau saya berbuat salah, then I need a punishment. Saya butuh pendisiplinan, saya butuh hukuman. Kemudian ketua kelas bisa memberikan hukuman kedisiplinan, bisa berupa teguran, bisa berupa pelatihan, seperti misalnya push up yang jumlahnya juga disesuaikan oleh ketua kelas, mungkin sekitar 3 kali atau 5 kali, hanya untuk memberikan efek bahwa yes, you are wrong, ya kamu salah gitu, dan kamu minta dihukum, dihukum. Itu yang dimaksud dengan class assembly yang pertama. Atau pemeriksaan selesai, rampung, siswa-siswa masuk secara rapi masuk ke dalam kelas dan mereka menunggu bel masuk. Jadi dalam anggapan ini sebelum bel masuk, para siswa sudah berada di dalam kelas, sudah siap menunggu bel masuk. Ketika bel, mereka sudah siap di kelas. Kemudian guru masuk di kelas. Tiap pagi hari guru masuk di kelas pertama. Pada saat guru berada di depan kelas, ketua kelas segera memimpin kelasnya untuk memberikan penghormatan, yaitu dengan cara berdiri. Ini kata-kata yang harus dia ucapkan. Jadi teachers on board, yang berarti ada guru di dalam kelas. Maka semua anggota kelas itu akan berdiri dengan sikap sempurna, dengan sikap attention. Kemudian sang ketua kelas mengucapkan salam. Hanya ketua kelas mengucapkan salam in English, or in bahasa Jawa, or in bahasa Indonesia, depends on the language day, tergantung pada hari itu. Saya kasih contoh dalam bahasa Inggris bahwa dia menyatakan
good morning Mr. Albert, good morning Mrs. Suprapti. Kemudian si guru, bapak atau ibu guru yang berada di depan akan membalas dengan mengatakan good morning dan at ease, atau artinya kembali seperti semula, beristirahat. Kemudian seluruh kelas akan menjawab thank you atau terima kasih. Kemudian mereka duduk dan pelajaran dimulai. Demikian pula ketika sang guru setelah selesai mengajar, misalnya 2 jam pelajaran atau 1 jam pelajaran berakhir dan sang guru hendak meninggalkan kelas, kembali sang ketua kelas ketika melihat guru sudah hendak meninggalkan kelas, dia akan berdiri dengan sikap sempurna dan memerintahkan anggotanya satu kelas untuk berdiri dengan perintah attention. Artinya semua perhatikan. Mereka semua akan berdiri dan dengan hormat sang ketua kelas mengucapkan thank you Mr. Albert, terima kasih Bapak Albert, untuk menunjukkan bahwa mereka berterima kasih bahwa sang guru telah mengajar mereka pada hari itu. Dan yang guru pun menjawab you're welcome. Ya, sama-sama. Silakan beristirahat kembali. Dan kemudian para siswa bisa duduk dan menjalankan tugas berikutnya sambil menantikan guru berikutnya yang masuk. Dan proses ini berulang. Setiap pergantian pelajaran, disitulah rules of conduct dijalankan, class assembly dijalankan, supaya sepanjang pelajaran itu mereka siap, mereka dengan penuh konsentrasi mengikuti pelajaran tersebut. Teacher on board. Good morning, sir. Morning, sir. Yes, you are. Thank you. Good morning, Mr. Rani. Ya, Eri, good morning. That's it. Hal yang lain pada saat kelas assembly adalah ketika mereka harus keluar dari kelas menuju ke satu ruangan, umpamanya lab atau apa, dan mereka lakukan itu bersama dalam satu kelas, artinya bukan orang per orang. Mereka harus meninggalkan kelas secara bersama-sama dalam bentuk barisan. Tentu saja dipimpin oleh ketua kelas untuk menuju misalnya ke lab atau ke tempat karawitan. Kembalinya pun mereka juga akan seperti itu. Kurang lebih yang kita maksud dengan class assembly adalah seperti demikian. Maju, jalan. Aku ingin ngasih tahu tentang manfaat dari kelas assembly bagi kelas kita, yaitu kita jadi lebih kompak, disiplin, menghargai guru, dan mudah untuk bekerja sama. Nah, saya Monica, saya dari kelas 8D. Gunanya itu juga supaya kita itu bisa on time masuk kelas. Ya, supaya kita itu lebih tertib. Bagi aku itu meningkatkan kedisiplinanku dan supaya kita itu bisa lebih sopan sama guru.